Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindya Sejali, jadi jurusan Sistem Informasi ITS. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proses audit tata teknologi informasi. Jadi, prinsip-prinsip yang ada pada audit teknologi informasi adalah membangun dan mengimplementasikan strategi audit berdasarkan risiko. Jadi, bagaimana strategi yang digunakan itu berdasarkan risiko-risiko yang ada di perusahaan tersebut. Yang kedua, bagaimana merencanakan audit yang lebih spesifik sehingga penggambaran dari implementasi risiko perusahaan itu semakin jelas. Yang ketiga adalah mengatur audit yang sesuai dengan standar, guideline, atau prosedur, di mana audit yang dikerjakan berdasarkan dengan standar yang ada di perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat, mengkomunikasikan isu yang muncul, risiko yang potensial, dan hasil audit kepada stakeholder kunci. Setelah audit dilaksanakan, risiko yang potensial diidentifikasikan, hasil audit juga didapatkan, maka hasil tersebut harus diberitahukan kepada stakeholder terkait. Yang terakhir, prinsipnya adalah memberikan saran atas implementasi dan manajemen risiko dan pengendaliannya. Jadi, ketika dilaksanakan audit, hasilnya diberitahu kepada stakeholder, ditindaklanjuti, dan diberikan saran dan implementasi. Selanjutnya akan dibahas mengenai cycle yang ada di audit, itu siklus-siklus yang ada di audit. Pada gambar ini dapat diketahui bahwa audit memiliki sekitar 8 cycle, yaitu adalah pemilihan topik, kedua standar yang digunakan, program audit apa saja, lalu plotnya bagaimana, yang kelima ada analisis dan reporting, yang keenam ada pembuatan rekomendasi, yang ketujuh ada perubahan, implementasi perubahan, dan yang kedelapan adalah pre-audit. Ada hasil-hasilnya ada berupa audit charter, audit plan, dan audit metodologi. Langsung saja. Yang pertama, pemilihan topik, yaitu ada general dan spesial. Di mana general itu berdasarkan dari keseluruhan audit dari perusahaan, lalu spesial adalah beberapa bagian saja yang diaudit. Yang kedua, ada agree standard of best practice, di mana audit berdasarkan tipe standar, jenis audit, dan guidelines-nya. Nah, hasil dari standar yang digunakan oleh best practice adalah tujuan, tanggung jawab, wewenang, akuntabilitas, keterlibatan, dan persetujuan. Keenam hal ini merupakan hal minimal yang ada pada audit charter. Yang ketiga ada audit program. Contoh audit program itu pendekatan audit berbasis risiko, seperti pembuatan metodologi hasilnya. Nah, dari pembuatan metodologi ini terdapat audit subject, objektif, scope, pre-audit, audit prosedur for evaluating, prosedur for communication, dan audit preparation. Jadi metodologi ini yang perlu disiapkan dalam proses audit. Yang keempat ada plot and data collection. Plot and data collection ini berisi identifikasi risiko dan kontrol mengenai contohnya internal dan TI. Kontrol risiko ini berdasarkan internal dibagi preventif, itu sebelum terjadi, detektif, dan korektif. Untuk kontrol TI bisa berupa pelindungan aset informasi, lalu penjaminan integritas operating system yang digunakan oleh perusahaan, untuk pengaturan jaringan dan operasinya. Lalu dapat juga berupa integritas aplikasi utama, apabila misalnya perusahaan menggunakan suatu aplikasi sistem keuangan, nah itu pengaturan TI seperti apa. Yang kelima ada analisis dan reporting. Setelah keempat cycle dijalankan, cycle kelima berupa pendefinisian jenis risiko, bukti yang ada di lapangan, dan evaluasi terhadap kontrol yang dilakukan. Ini contoh-contoh risiko dari audit TI, yaitu inherent risk, yaitu apakah risiko ini memiliki potensi kesalahan yang melekat dengan kontrol internal. Selanjutnya ada control risk, apakah masih adanya potensi kesalahan walaupun udah ada kontrol. Jadi contohnya di sini, misalkan di sebuah kejadian, dalam kontrolnya sudah diketahui bagaimana cara mengatasi dari risiko tersebut, namun ternyata risiko tersebut tuh tetap terjadi di perusahaan. Nah, ada detection risk, di mana potensi kesalahan ini terjadi karena prosedur audit yang dilakukan tidak dapat mendeteksi adanya error. Jadi ketika ada audit yang dikerjakan di perusahaan, namun perusahaan tuh auditor belum dapat menemukan potensi errornya, itu. Yang keempat ada audit trace, di mana kesalahan ini terjadi karena hasil pemeriksaan auditor belum dapat mencerminkan keadaan sungguhnya, belum bisa mengidentifikasikan dan mengkombinasikan.
berikut ini berupa alur dari bukti dan evaluasi. Jadi ada pekerjaan auditnya, terus dikontrol benar atau salah. Apabila benar dites, lalu di assessment, hasilnya dibagi mana. Nah, ada laporan juga, di mana laporan ini berfungsi sebagai dokumentasi dari proses audit tersebut. Nah, hasil laporan ini nanti akan digabung menjadi sebuah laporan akhir. Seperti itu. Yang keenam, membuat rekomendasi. Ketika proses audit dijalankan, hasil yang didapatkan seperti prinsip tadi harus membuat hasil dan implementasi, di mana rekomendasi ini dapat membuat perusahaan meningkatkan proses bisnis mereka. Rekomendasi ini dibuat berdasarkan analisis data yang ada pada perusahaan dari hasil audit tersebut. Nah, yang ketujuh, implement change, di mana apabila audit telah dilakukan, pasti ada penilaian yang masih kurang di perusahaan tersebut. Nah, kekurangan-kekurangan ini harus dirubah dengan implementasi yang lebih baik. Nah, yang terakhir dari audit, ketika hasil dari implementasi perubahan dilakukan, maka akan dilakukan melalui re-audit, proses seperti cycle yang berulang dari tahap pertama. Fungsi re-audit ini untuk mengecek apakah kekurangan yang terjadi pada audit sebelumnya sudah teratasi pada audit selanjutnya. Terima kasih.